ini kelompok kami akan mewawancarai pemilik dari produksi susu kambing di Jombang loh. Jadi susu kambing ini produksinya secara homemade. Udah banyak banget peminatnya sampai keluar kota. Penasaran gimana sih asal mula produksi susu kambing ini berdiri? Yuk simak wawancara dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kampus ITEBIS PGRI Dewantara Jombang mau mewawancarai pebisnis susu kambing daerah di Ploso Geneng. Sebelumnya perkenalkan, saya Okta dan rekan saya Gali Aslasan Jokadana, bisa dipanggil Gali. Oke, kita akan mewawancarai dengan Bapak siapa? Nama saya Fajar Sinatria, biasa dipanggil di sini Yaya. Oke Pak, bisa diceritakan mengenai latar belakang usaha ini dari dibangun mulai tahun berapa? Saya memulai usaha ini tahun 2014. Awal pertama saya punya kambing tahun 2014, jadi sekitar 10 tahun yang lalu. Itu nggak langsung menjadi sebuah peternakan kambing perah, enggak. Tapi saya juga kerja di luar. Kemudian setiap gajian saya pertama kali tahun 2014 bulan Maret saya beli kambing. Nah, dari saya beli kambing setiap bulan gajian saya sisihkan uang saya untuk beli kambing. Belum menemu konsep kambing perah. Lah setahun saya saya punya kambing ternak, saya punya anak kandang waktu itu. Saya nggak punya ilmunya untuk beternak, nol. Jadi setiap beranak anaknya mati, anaknya mati. Ada indukan beranak anaknya mati, itu banyak. Saya punya banyak, nggak lupa ngitung 20-an lah, nggak banyak, 20-an. Kan kambing namanya seperti manusia, mamalia. Kalau dia kan penghasil susu, mamalia. Manusia juga kalau nggak ada yang minum susunya, kan susunya membesar, susunya kan meradang. Nah, susunya kan gitu. Jadi waktu itu saya pertama kali, wah ini sayang kalau nggak diperah, ya. Karena nggak ada yang minum susunya, anaknya saya perah, saya kemasi. Saya tolong anak-anak ini kemasi, terus mulai pasarkan sekitar 2015 itu. Terus ini Pak, apa motivasi Bapak untuk membangun bisnis? Ya motivasinya karena waktu itu masih jarang pemainnya, masih jarang peternak kambing perah di kota Jombang. Terus dan potensinya yang sudah di depan mata saya sudah punya bahannya. Nah, saya sudah punya bahannya, maksudnya punya kambingnya, ada kandangnya, tinggal menjalankan aja. Waktu itu modalnya berapa modal awalnya? Nah itu tadi, karena saya mulainya dari saya seorang pekerja juga, bukan langsung saya inisiatif saya ternak kambing perah gitu, enggak. Modalnya itu tadi bisa dibilang nggak terhitung, karena saya gajian pertama langsung beli kambing satu, nggak ada kandangnya, saya lepas. Tapi kalau dihitung-hitung, misalnya saya ada pertanyaan itu dihitung-hitung berapa modalnya, ya kasarannya gini, kandang kurang lebih sekitar 20 juta lah kandang. Kalau bahannya mungkin saya punya indukan sekitar 20 ekor per ekor. Misalnya kan yang jenis ras yang saya perah ini jenis Etawa Sapera, itu indukan kurang lebih 2,5 juta sampai 3 juta, katakan aja 2,5 lah. Saya punya 20, sekitar 50-an, belum jantan satu, sekitar 55 lah kambingnya. Kandangnya sekitar itu, jadi sekitar total berapa? 70-an lah atau 75. Selanjutnya itu bagaimana strategi Bapak untuk menentukan lokasi desain tata letak untuk bisnis? Ini kan kebunnya gampangannya gini. Kebun kan dia punya sendiri, sudah ada punya orang tua lah, terus nganggur, istilahnya tanah kosong, nggak dipakai apa-apa, ya saya jadikan peternakan. Kok rezeki ya nggak disangka, ya itu tadi nggak bisa diperkirakan, bisa dihitung. Oh ternyata sumbernya dari kambing perah itu tadi. Terus apalagi tadi tata letaknya gitu kayak gini, karena apa adanya, sudah ada potensi, sudah ada lahan, ya tinggal saya
bangun aja, lanjutkan aja. Kalau di sini ada karyawan enggak? Ada ini lagi aktivitas kan karyawan. Berapa kira-kira? Kalau ini kalau di kambing saja cukup satu, kalau bisnis sama yang bersangkutan sama kambing kan juga seperti ini pakan kan nggak ada satu, ya gampang ya dua lah. Jadi, untuk bisnis ini tuh perawatan dan fasilitas apa yang dibutuhkan agar bisnis ini berjalan? Fasilitasnya cuma gitu aja, karena ini bisnisnya apa namanya simple ya, bisnisnya ya ringkas ya, ini cuma kambing kandang, kambing dengan ras tertentu yang kambing spek perah yang saya punya di kandangnya jenisnya kan jenis Sapera, jenis Alpin, Metawa gitu, itu jenis ras perah itu yang istilahnya apa ya, kalau dikatakan bahan utamanya kan itu. Kalau tinggal nanti perawatan terbaik, bisa ngasih konsentrat yang baik, yang berkualitas, ya susunya bagus. Nah, ya, packingnya ya cuma saya kemasi botol setengah literan itu. Karena nggak ada peralatan khusus buat kesehatan kambingnya gitu. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada perawatan khusus, ya cuma apa namanya, ya ada obat-obatannya, maksudnya untuk disemprotkan seperti antiseptik gitu, antiseptik itu tetap ada. Cuma peralatan modern biasanya nggak ada. Manual aja perahnya, perah dimasukkan teko, saya saring, masukkan ke kemasan, dikemasi botol, sudah gitu aja. Itu kalau susunya itu ada rasa-rasanya nggak? Nggak ada, saya jualnya murni. Saya jual susu murni, kemasan setengah liter sama seperempat, Tanpa bahan tambahan. tanpa bahan tambahan. Kalau mengenai jumlah produksi ini tuh biasanya berapa? Produksi kurang lebih per hari sekitar 15 liter, 15 liter. Itu satu botol itu berapa liter? Setengah liter. Oh, Saya masih setengah liter, berarti sekitar 30 botol per hari itu kurang lebih. Untuk kelebihan dan keunggulannya itu yang dimiliki bisnis ini dibandingkan dengan kompetitor lainnya. Kalau perbedaan susu saya, kualitas susu saya dengan peternak yang lain, mungkin di Jombang ini rata-rata peternak di luar sana pakai pakan itu namanya ampas tahu. Ampas tahu itu memiliki kadar air yang sangat tinggi. Itu nanti pengaruh ke susunya itu kadar airnya tinggi, encer. Nah, saya kan punya bahan sendiri, konsentrat itu tadi saya mix sendiri, bikin sendiri, racik sendiri, bahannya kering. Itu yang sepertinya membedakan susu saya sama kompetitor saya. Produksi saya sama kompetitor saya yang mungkin lebih, kata mereka itu lebih creamy, mungkin lebih kental dari teksturnya, susunya itu lebih kental dibandingkan susu kambing yang lain karena dari pakannya. Itu pakannya saya bikin sendiri. Terutama juga seratnya seperti itu. Rumput hijau segar seperti itu. Kalau biasanya kan orang pengen ringkas kan kadang nggak seperti itu. Kadang pakai pakan kering rendeng atau bahan lain. Saya masih pakai yang fresh. mungkin kalau dari kelemahannya itu apa? Tapi kalau ada kelebihan kan masih ada kelemahan. Kelemahan kalau di produk saya ya karena apa namanya, yang saya jual bahan organik. Bahan organik saya nggak pakai pengawet, nggak pakai campuran apa-apa. Kelemahannya ya penyimpanannya harus di freezer. Nah itu, jadi kalau distribusi atau pengiriman keluar kota atau ngasih ke toko-toko itu yang susah. Kalau mungkin toko kan punyanya showcase, kulkas showcase itu kan apa namanya, kulkas itu kan beku. Dengan susu ini kayak daging, harus di suhu yang beku, suhu yang sangat dingin. Itu yang minusnya kalau bisnis susu kambing ini, kelemahannya di situ untuk storage-nya, untuk penyimpanannya. Untuk penyimpanannya itu nggak bisa seperti susu bubuk misalnya. Kalau tinggal sediakan tempat ditumpuk. Kalau susu harus itunya apa namanya, kelemahannya itu nanti dia cepet membusuk, namanya bahan organik. Jadi harus ada tekniknya nanti apa namanya, penyimpanannya. Kalau susunya sendiri bertahan berapa lama?
Kalau gitu suhu luar biasa gini, ini suhu ruang gini dia nggak sebenarnya. Lalu untuk segmen pasar ini apakah Bapak ingin eksplorasi ke segmen pasar lainnya? Seperti mencoba menambahkan varian rasa-rasa gitu. Nah ini karena kebutuhan susu murni aja ini sudah kadang kewalahan. Jadi saya belum kepikiran untuk merambat ke bisnis turunan yang lainnya. Sebenarnya banyak opsi ya. Misalnya sabun, ada susu saya itu justru dibeli pelanggan ada dari Jogja itu untuk dibuat kosmetik itu dikasih bibit namanya kefir, super yogurt itu, super kasih bakteri itu nanti kan difermentasi itu bahan kosmetik yang bagus, organik buat bahannya sih sampai mak saya sendiri belum main ke situ, seperti rasa-rasa juga belum. Banyak susu pasteurisasi, banyak kan pabrik susu yang kita tahu di supermarket itu, di minimarket kan susu kami yang belum ada. Cuma di sini kayak barusan tadi orang beli susu murni aja masih sudah kewalahan sudah. Kok di sini ada yang kan bubuk? Nggak ada. Saya belum, makanya tuh belum sampai ke situ. Hanya memproduksi aja. Produksi jual bahan baku susu murni aja. Ancaman apa yang sering dihadapi dalam bisnis Bapak ini dan bagaimana cara mengatasinya? Karena saya kan peternak, ancamannya tahu yang momoknya yang menakutkan ya kesehatan ternak. Kualitas di ternak itu ada penyakitnya. Biasanya penyakitnya peternak kambing perah atau kambing perah itu punya penyakit namanya mastitis. Itu susunya membengkak, kambingnya itu membengkak meradang. Di manusia juga ada, kena bakteri, kena jamur itu meradang, itu apa namanya? Ya bisa sampai, tapi itu berlevel-level, bisa sampai mati, bisa sampai kematian. Itu yang ancamannya buat saya sebagai peternak penghasil susu, ancamannya lebih ke kesehatan ternak. Apalagi misalnya musim seperti musim hujan, gitu. Perubahan musim gitu itu kadang sebagai bentuk sedikit ancaman lah. Kalau cara mengatasi itu gimana? Kalau mengatasi ya menjaga kesehatan ternak. Caranya saya di konsentrat saya yang tadi itu ada campurannya, jamunya, ada herbalnya. Pentingnya kayak gini nih, ada mendung, ada panas itu. Kalau istilah Jawanya itu hewan itu butuh jaring. Nah, jaring. Kalau susu kambing ini distribusikan kemana saja? Konsumen datang ke sini. Cuma ada reseller saya dari beberapa kota seperti ke Sidoarjo, Jombang Kota juga ada. Reseller nggak pernah ambil banyak. Saya kira itu saja, Kak. Terima kasih atas informasinya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Ini kan gue yang anyong. Annyeonghaseyo. Haha. Ini bisa keren. Bisa keren jari. Siapa nih yang suka susu? 1, 2, 3. Bareng tanya. Dihitung 1, 2, 3. 10 ta. Ayo. Baru nengok ta. 1, 2, 3. Jangan lupa beli susu produksi Pak Yaya. Alamatnya ada di sini ya teman-teman.